Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ibu yang saya sayangi, ibu yang saya cintai, yang saya banggakan, kebanggaan saya kepada Allah, cinta saya kepada Allah, sayang saya kepada Allah yang sudah menghadirkan ibu di tempat yang mulia ini, sehingga kita bisa bersilaturahim. Sebetulnya yang lebih bersyukur itu kita kepada Allah. Allah yang maha baik, Allah maha cinta kepada kita. Allah tarik kita dari tadinya enak-enak duduk ya di rumah, dari tadinya bersedang gurau dengan anak, dengan suami. Ibu panggil oleh Allah datang ke taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita sudah dipanggil oleh Allah, sudah diberikan kebaikan yang banyak oleh Allah, rizki yang tidak terhitung jumlahnya, dan salah satu rizki yang terbaik adalah ilmu. Karena ilmu adalah sumber kebahagiaan. Kalau duit belum tentu jadi sumber kebahagiaan, Bu. Anak belum tentu jadi sumber kebahagiaan. Rumah belum tentu jadi sumber kebahagiaan. Kadang anak, kadang suami jadi sumber malah petaka. Tapi kalau ilmu, nah kalau ilmu pasti itu. Kenapa? Karena kebahagiaan seseorang itu ditentukan oleh ilmunya. Ketika seseorang memiliki ilmu, maka perilakunya, akhlaknya, sikapnya, kata-katanya, bagaimana cara dia beribadah tertata dengan baik, tertata dengan rapih, tertata dengan indah. Kalau sudah tertata, maka dia akan menemukan pengenalan terhadap apa yang dia lakukan. Dia maknai, oh iya ya. Nah, kalau udah tertata, Bu, setelah itu dia akan menemukan cinta sama sang pencipta. Setelah dia mengenal dengan apa yang dia lakukan, dengan apa dari dirinya. Kemudian ternyata ini semua datangnya dari Allah, maka dia akan menemukan cinta di situ. Nah, ini maksudnya sumber kebahagiaan, Bu. Kalau sudah cinta, itu yang kelihatannya menderita, punya anak serba pas-pasan atau mungkin kekurangan anak kita, nggak pintar, bodoh, bikin masalah, suami juga nggak nyenengin, suami bikin masalah, kemudian orang lain sudah punya ini, sudah punya itu, kita serba minjem, serba ngutang, serba kurang dan sebagainya. Kalau kita sudah cinta kepada Allah, kita akan ridho dengan keadaan apapun. Kalau sudah ridho, itu berarti kan kita bahagia, Bu. Makanya disebut itulah sumber kebahagiaan. Bagaimana caranya? Ketika seseorang sudah memiliki ilmu. Salah satu, Bu, ada dua sumber kebahagiaan itu sebetulnya dalam hidup. Ingin mengenal Allah. Satu dengan ilmu, satu dengan membiasakan berzikir kepada Allah. Wiridan istilahnya, wiridan. Jadi kalau orang terus menerus hatinya selalu ingat sama Allah, berzikir kepada Allah, tandanya orang itu bahagia. Satu lagi, orang yang senang dengan ilmu itu juga tandanya. Jadi untuk menggapai kebahagiaan itu tidak lepas dari dua. Satu, dia selalu berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, selalu beribadah kepada Allah. Yang kedua, dia memiliki ilmu. Itu udah kunci hidup itu, Bu. Orang gak bakal beriman kalau gak punya ilmu. Maka oleh karena itu kita ini udah diberi kebaikan oleh Allah yang sangat luar biasa banyaknya. Maka kita memuji Allah dengan ucapan Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kemudian kita juga bersalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Hari ini kita akan meneruskan dari Asmaul Husna yang sebelum-sebelumnya Ibu sudah hafal. Apa aja? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Ya. Kalau Ibu membiasakan membaca Al-Hasr ayat 22, 23, 24, maka Ibu pasti hafal sampai Al-Musawwir. Nah, karena kita menjadikan Asmaul Husna itu adalah bagian kajian kita, minimal Ibu hafal 3 ayat terakhir surat Al-Hasr. Kenapa? Di situ mencakup sebagian dari nama-nama Allah yang terkenal. Wallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Wallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Ibu hafal ini dibaca pagi 3 kali, sore 3 kali, 70.000 malaikat turun menaungi kita. Bacaan kita diangkat ke atas, Ibu, distorkan kepada Allah, dibaca, diintip sama malaikat-malaikat yang lain. Bacaan siapa itu? Bacaan siapa itu? Masya Allah. Nah ya, itu kata diriwayatkan di dalam hadis Rasulullah, hadis riwayat Imam Abu Daud. 70.000 malaikat berduyun-duyun. Ibu lagi malam-malam duduk susah tidur, baca Ibu. Kan ini masuk di dalam bacaan maksurat. Ibu tahu maksurat ya, bacaan pagi sama sore itu ya. Ini juga termasuk doa pagi dan petang. Nah iya, doa pagi dan petang. Ini dibaca Bu ya. Dibaca, kalau bisa dihafal. Ada Asmaul Husnanya di dalamnya. Kemarin sampai Al-Mutakabbir. Orang yang dikasih nur Al-Mutakabbir sama Allah, dia orangnya tidak akan menjilat ya Bu ya. Orangnya percaya diri, orangnya berani. Nah, dia tidak menjilat, berani untuk ditantangin sama penguasa, di apa namanya, diancam dan sebagainya. Bagi dirinya Allah yang lebih besar, Allah yang maha besar. Kalau kita dalam ibadah lagi lemah, lesu, lunglai, loyo, kok males banget ya buat bangun tahajud, kok males banget ya buat duha, kok males banget buat ngaji ke An-Nubala, males banget ngaji ke masjid-masjid yang lain gitu. Kenapa ya aku males banget? Perasaan dulu aku gak males. Coba Ibu amalkan ini. Ya Allah, ya Mutakabbir. Ya Allah, ya Mutakabbir. Allah yang maha besar, Allah maha agung. Atau Ibu baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau lagi lemes, kalau lagi mood, apa ya moodnya? Nggak mood gitu. Nggak mood, gabut gitu ya. Jadi bikin malas ibadah. Nah ini dibaca Bu. Jadi Allah kasih kemampuan, kekuatan yang luar biasa. Karena kenapa kita nggak mood, gabut, kesel dan sebagainya kadang-kadang ya, terus kok nggak ada ini? Karena kita lebih membesarkan yang lain daripada yang mulia tadi. Maka ketika kita mendawamkan ya Allah ya Mutakabbir, ya Allah ya Mutakabbir, maka kita akan menjadi hamba Abdul Mutakabbir. Yang lain kecil, hanya Allah yang besar. Jadi kita nanti akan lebih rajin, lebih giat, lebih semangat di dalam ibadah atau perbuatan-perbuatan baik yang lainnya.
kok sekarang saya itu kalau ngeluarin infak itu susah ya, dulu perasaan enak deh. Coba ibu, itu tidak dijawabkan. Banyak-banyak baca Allah Akbar, atau ya Allah ya Mutakabir, ya Allah ya Mutakabir, sambil dipahami kita menginginkan kita diberi kekuatan oleh Allah, nah, untuk bisa lebih baik lagi di dalam beribadah ya. Kalau kita gampang disogok, baca itu Bu, dikasih temen aku traktirin bakso deh, terus ngapain, tinggalin aja tuh, nanti juga beres rumah mah, jalan-jalan lu kerjaannya gara-gara disogok digosok bakso gitu. Nah itu ibu, Allah kok kayaknya aku lemah banget sih buat hal yang kurang penting gitu ya, kecuali penting ya Bu ya, cuma contoh aja. Kita lanjut, kemarin Al-Mutakabir sudah ya, kita lanjut Al-Khaliq hari ini ya Bu ya. Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir itu hampir sama. Di dalam bahasa Arab itu sama artinya. Yang maha mencipta, yang maha memberikan rupa, yang maha memberikan warna. Jadi Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir itu hampir sama. Tapi dalam bahasa Arab itu ada perbedaannya sedikit Bu ya. Ibu mau tahu? Apa nggak usah tahu? Jauh-jauh dari rumah masa nggak mau tahu ya Bu ya? Nah, Al-Khaliq itu artinya Allah yang maha pencipta. Menurut Imam Al-Ghazali, Al-Khaliq itu bedanya dengan Al-Bari, Al-Musawwir ada bedanya ya Bu ya. Nanti saya ambil dua pandangan. Satu pandangannya Imam Al-Ghazali, kemudian pandangannya ulama kontemporer sekarang, Syekh Shalih Al-Utsaimin ya. Kalau menurut Imam Al-Ghazali, Al-Khaliq itu Allah yang maha pencipta. Sebelum Allah menciptakan, Allah sudah membuat dulu, namanya apa ya Bu? Kalau mau bikin bangunan itu seperti itu, pinter tuh Zainab. Bikin kerangkanya dulu, terus bahan-bahannya apa. Jadi Allah itu Bu, jangan disangka bikin bumi gitu kun payakun, jadi kayak si Aladin ya, kayak jin gitu, kun payakun jadi. Enggak begitu kata para ulama, salah itu. Di mana pendidikannya Allah buat kita? Jadi Allah itu sebelum membuat bumi, Allah rangkai dulu. Nanti bahannya apa planet ini, nanti bahannya apa langit ini. Kan dia nggak bertiang. Allah bikin seperti apa dengan kemampuan keilmuannya, kemahahebatannya Allah Bu. Dengan apa Allah menciptakan gunung gitu Bu. Pakai apa nih gunung ini? Gunung ini fungsinya apa? Jadi tidak apa ya, kalau bahasa Sunda ujuk-ujuk ya Bu. Asal-asal ujuk-ujuk bikin gunung, dilempar kayak gini, kayak jin-jin gitu ya yang bikin. Enggak begitu Bu, jangan salah itu. Jadi kenapa kita harus mengetahui Al-Khaliq itu seperti apa? Jadi Allah bikin dulu apa yang ada di dalam bumi itu, unsur-unsurnya apa aja. Allah tuh sudah memperkirakan apa, sudah merancang untuk bumi ini, 7 lapis bumi itu untuk apa fungsinya. Gitu contohnya Bu. Di dalam bumi itu nanti akan ada apa? Ada mutiaranya kah? Ada intan berliannya kah? Atau ada emas kah? Atau di dalam bumi itu ada apa? Banyak Bu. Ada batu bara. Air nomor 1 ya. Air, batu bara, emas, perak, macam-macam, berlian ya. Iya itu. Jadi Allah itu sebelum menciptakan sesuatu benar-benar dipikirkan bagaimana ini untuk kemaslahatan makhluknya dulu. Tapi yang tertinggi adalah untuk kemaslahatan manusia. Karena Allah ciptakan kita lebih mulia daripada yang lain. Potensi yang Allah ciptakan ini luar biasa Bu. Jadi buat kita yang paling banyak. Kalau buat semut, paling semut makan seberapa sih? Kambing makan seberapa Bu? Malah kita yang makan. Sapi berapa sih makan? Malah kita yang makan. Susunya kita peras, dagingnya kita makan, badannya kita pakai bajak dan sebagainya. Gunung, dia berapa sih kebutuhannya? Dia butuh tumbuh-tumbuhan contohnya ya Bu ya.
dia butuh apa gitu, tapi yang makan, yang make, yang memanfaatkan siapa? Manusia. Lautan Allah ciptakan, kemudian di dalamnya ada ikan-ikan, ada terumbu karang, ada ombak dan sebagainya. Itu untuk siapa sebetulnya? Untuk manusia. Jadi Allah itu membangun sesuatu tidak ada tanpa alasan gitu Bu. Maka kata Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi sebelum menciptakan sesuatu Allah tuh merancang dulu Bu. Dibikin dulu mana bahan-bahannya. Detail, teliti sekali gitu Allah itu bikin Bu. Jadi jangan menganggap kun fayakun itu tanpa proses. Jangan gini. Allah kalau mau bikin bumi tinggal dilempar aja kun. Jadi maka jadilah gitu. Enggak begitu juga kata para ulama Bu. Kita aja yang orang awam itu dulu menganggapnya seperti itu kan. Itu enggak mendidik. Jadi apa pendidikannya buat kita? Kalau mau membuat sesuatu, kita ingin sukses, kita ingin bisnis, kita ingin merancang sesuatu tuh harus ada ilmunya, diperkirakan dulu. Ini sukses enggak ya? Ini kalau kedepannya bagaimana? Ini seperti apa? Jangan terlalu guru musuh. Iya. Kata Allah malah justru al-ajallatu minash terburu-buru itu. Ini kayaknya untungnya gede. Besok langsung aja buka usaha itu. Enggak dipikirin. Ini zaman Covid kok jualannya ibu di depan. Mentang-mentang di depan jalan, jualan lah di situ. Padahal mahasiswa lagi libur, gak ada yang masuk Covid. Pikirin sekarang peluangnya apa gitu. Oh peluangnya kan sekarang orang Covid nggak pada keluar. Oh kalau gitu online gitu. Jadi contoh ya Bu ya. Jadi harus dipikirkan segala sesuatu dengan matang, jangan terburu-buru. Itu Al-Khaliq namanya Bu. Kalau Al-Bari, Allah menciptakan dengan berbagai macam jenis dan perbedaan. Kalau Khaliq tadi, kalau Allah menciptakan bumi ya bumi aja gitu Bu. Menciptakan gunung ya gunung aja. Menciptakan manusia ya manusia gitu. Struktur penciptaan awal, penciptaan sesuatu dari awal gitu. Tapi kalau Al-Bari, Allah menciptakannya berbagai macam perbedaan. Allah menginginkan membuat bumi. Nah, selain bumi apalagi yang dibutuhkan oleh bumi? Allah menciptakan gunung karena gunung itu akan menjadi pasaknya bumi. Wal jibala autada. Apa? Gunung itu jadi tiang, jadi pasak Bu. Bukan tiang. Paku. Itu Bu kalau gunung nanti dibabat habis, dijadikan perumahan, kemudian pohon-pohonnya hilang dan sebagainya, lihat deh Bu. Bumi itu bergoncang. Bumi bergoncang, longsor lah, banjir lah. Kalau gempa langsung tanah di bawah itu tuh likuifiat, apa namanya? Likuifaksi. Nah itu kalau tidak ada gunung, hancur bumi ini. Karena gunung jadi pasak, itu di dalam Al-Quran dikatakan wal jibala autada, dan bumi dihamparkan. Maka ada yang mengatakan bumi itu sebetulnya bukan bulat, tapi semua teori itu akan termuncul yang baru kan ya, datar katanya bukan bulat katanya. Orang ayat Al-Quran juga begitu. Ada yang bilang tetap bulat, nah silakan saja lah, nggak usah ribut kita ya. Pokoknya kita yakin aja. Iya. Wassamai wama banaha, dan bagaimana langit itu ditegakkan Bu. Ditegakkan oleh Allah. Jadi langit, penciptaan langit, kemudian apalagi yang Allah ciptakan? Bumi. Apalagi yang Allah ciptakan? Gunung, planet dan sebagainya. Perbedaan ciptaan Allah itu ini dinamakan Al-Bari. Al-Bari ya. Masih tetap penciptaan gitu. Cuma menciptakannya berbeda-beda. Kalau Al-Khaliq itu Allah merancang. Setiap ciptaannya dia rancang. Kemudian setelah Al-Bari, Al-Musawwir. Allah itu maha memberikan rupa. Bagaimana? Ketika Allah sudah menciptakan gunung, sudah menciptakan lautan, sudah menciptakan manusia, sudah menciptakan binatang, sudah menciptakan alam raya ini, manusia itu, Bu, manusia itu kan bukan satu orang. Kadang di dalam satu keluarga ada orang bermacam-macam.
macam-macamnya keluarnya bareng, namanya kembar. Ketika seseorang kembar itu persis Bu, mukanya, suaranya, matanya, apanya suka persis banget kan. Nah, kembar identik ya. Tetapi Allah itu memiliki nama Al-Musawwir. Artinya apa? Yang maha memberikan rupa. Walaupun Allah menciptakan dua orang hampir sama, tapi itu pasti dan yakin ada perbedaannya. Itu Al-Musawwir Bu. Ada perbedaannya. Nanti kelihatan mungkin di sebelah sini ada tai lalatnya, atau di keteknya, atau di mananya gitu. Nah, kalau kita udah sering ketemu sama orang itu pasti tahu perbedaannya di mana. Kalau belum ketemu sih mungkin, ini kembar tuh kayak luar biasa gitu ya, persis banget gitu. Tapi kalau udah 2 jam aja sama dia berdua, pasti akan kelihatan perbedaannya. Nah, ini Al-Musawwir Bu. Allah menciptakan ayam kayaknya sama semua, pasti ada perbedaan. Ini namanya Al-Musawwir. Lihat penguin ya Bu ya. Saya kalau lihat TV Bu, pinguin ya, bukan penguin ya, pinguin. Itu gendutnya bawahnya sama, egol-egolan gitu ya. Mau bedain mana ibunya mau bapaknya gitu. Ahli dokter hewan bisa tahu Bu, karena sudah terbiasa bergaul hidup dengan kalau dia di laut gitu ya. Kita kan bingung ya Bu ya. Itu namanya Al-Musawwir. Kalau ada lukisan ada pemaknaan yang bisa ditangkap oleh seseorang tapi maknanya lebih dalam gitu Bu. Ada lukisan orang ngelihatnya kayak diacak-acak gitu ya Bu ya. Diacak-acak. Tapi kata orang yang ahli dan dia mengerti tentang seni, wah ini karya yang luar biasa. Dia berani bayar 1 miliar. Kalau kita 100.000 juga ogah, gitu kan? Dia 1 miliar berani Bu. Kenapa? Karena dia tahu di dalamnya ada karya yang eksotik, klasik. Wah ini tidak semua orang bisa, kelihatannya kayak dicoret-coret gitu. Ada kan lukisan kayak begitu? Ternyata ditawar oleh orang yang mengerti tentang seni itu 1 M. Karena dia melihat pandangannya di luar pandangan orang awam. Nah begitu Al-Musawwir itu. Jadi harus ada pemaknaan yang lebih dalam di dalamnya ketika kita melihat ciptaan Allah. Tadi kayaknya Bu Nabila sudah datang. Suruh masuk kok di ada Bu Tati. Teta silahkan masuk. Saya nanti sudahin. Nanti minggu depan deh insya Allah dilanjutin. Tapi sebelum Teta masuk terusin ya Bu ya. Ibu, kita diciptakan oleh Allah, diciptakan berbeda. Silakan Teta. Teta mau silaturahmi hari ini. Kita sudah tunggu-tunggu. Ibu, kita diciptakan oleh Allah orang Indonesia. Nih, rambutnya hitam, kulitnya sawo matang. Terus kita bilang begini, ya Allah enak ya kalau jadi orang barat, rambutnya pirang, kulitnya putih, badannya tinggi, hidupnya maju. Kata Allah, aku tuh udah merancang kamu cocoknya di Indonesia. Cocoknya di Indonesia. Tiba-tiba ada orang Indonesia pengen kulitnya glowing putih. Apa salah kata marhaban ya Allah. Sebentar ya, satu ini mau bikin contoh nih. Pengen glowing, pengen putih. Padahal kata Allah kamu tuh cocoknya kalau di Asia Timur tuh seperti itu, di Indonesia gitu. Akhirnya kita pakai backclean wajahnya. Bukan backclean, apa Bu? Miss glowing. Itu orang bingung gitu ya. Wajah putih banget, tapi rambutnya hitam. Kalau pirang kan cocok Bu. Udah gitu. Udah wajahnya sawo matang, rambut yang hitam diwarnai jadi pirang merah. Di luar, di jauh orang lihatnya, ih keren ada orang barat gitu kan. Ih keren banget kayak orang bule. Pas dilihat, hidungnya pesek. Kagak cocok. Hidungnya pesek, wajahnya sawo matang, ininya pirang, dimerahin rambutnya. Pengen gaya-gaya kayak orang lain. Jadi artinya apa Bu? Apa yang Allah hadirkan kepada kita itu sudah sesuai unsurnya,
semuanya yang Allah hadirkan kepada diri kita itu sesuai dengan keadaan yang ada di dalam kondisi lingkungan kita. Jadi jangan pengen yang udah pendek ya Bu ya, jangan pengen ya Allah kapan saya tinggi kayak dia. Ya Allah itu mah mancung deh hidungnya. Kok aku pesek ya? Kenapa aku hitam dia putih? Kenapa aku begini dia begitu? Nah itu. Jadi karena Allah lah yang sudah mengukur segala sesuatunya. Ketika kita ingin berbeda, ketika kita tidak ridho dengan apa yang dihadirkan oleh Allah pada tubuh kita, pada keadaan kita, berarti kita sedang tidak setuju dengan apa yang Allah ciptakan, apa yang Allah hadirkan, apa yang Allah ukurkan kepada kita. Nah, kalau kita sudah nggak setuju berarti kita nggak ridho. Kata Allah, barang siapa yang ridho dengan yang aku hadirkan, yang aku ciptakan, maka aku ridho dengan dia, katanya begitu. Jadi ibu ridho sekarang ya? Ridho, mau pendek, mau pesek, mau bentak, mau nah, Masya Allah. Ini kalau kita sudah seperti itu, insya Allah Allah ridho dengan kita, jaminannya. Nah, udah Al-Khaliq Al-Bari Al-Musawwir. Nah, insya Allah di pertemuan yang akan datang kita lanjutkan ya. Sekarang alhamdulillah Teta sudah bisa hadir. Kita sudah kangen sekali. Dari saya cukup sekian. Alhamdulillah sudah hadir ibunda kita. Insya Allah membawa hadiah oleh-oleh tausiah ya buat kita semua buat menghadapi bulan Ramadan sebentar lagi. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.